akan kedudukan terlebih dahulu atau justru EVOS Holy yang akan langsung mendapatkan poin penuh 2-0 tanpa balas. Pembuktian makin lebih dekat untuk para pasukan dari tim EVOS membawa Albert atas Kairi. Tapi Kairi akan membuktikan juga. Dan ini dia, mari kita saksikan duel 2-2 best jungler di Indonesia. Let's go to the lane of down. Alright, dengan gameplay yang sangat-sangat dipatahkan tadi di game pertama dan reset dengan waktu yang cukup singkat juga yang harus dibawakan oleh Onyx menjadi satu tantangan besar untuk mereka. Terutama kali ini dengan bermain ke arah Nolan yang walaupun mungkin beberapa waktu ke belakang masih bisa menjadi opsi ya di jungle. Cuman gimana caranya Nolan ini akan bisa menabrak ke arah player-player dari EVOS Holy yang bisa dibilang ini front line-nya udah ada Hylos, terus juga ada Badang yang bisa memberikan efek knockback. Ya, dan sekarang balik dengan kondisi ke arah Badang yang menjadi di arah Romer. Kayaknya ini akan kita menyaksikan kalau KYY akan lebih sulit mungkin. Cuma ngomongin ke arah Kairi, kalau dia mau main Sky Piercer ini saatnya. Saatnya? Iya, saatnya banyak yang bisa dia makan dari KYY. Dengan kondisi KYY juga nggak bisa mainin kemana. Dia nggak bisa pick off dengan kondisi 5 hero semua nih. Xavero dong possibility yang sekalipun masih ada flicker. Xavero juga ada flicker, ada Abyss Walk seenggaknya ya, atau bahkan Spear of Misery buat memberikan efek knockback. Tapi sudah terlihat Albert. Oke, tapi Albert di depan sana almost take down. Lihat damage dari seorang Kairi terlalu sakit. Tidak boleh sembarangan karena ini masih di dalam prime-nya dari Nolan. Aha, tadi waktunya masih prime Nolan ini. Yes, apalagi tadi pas maju, pas banget ke fracture-nya dibuka kan. Jadi langsung mundur lagi. Untungnya masih ada Quad Shadow juga dari Albertnya untuk bisa melarikan diri atas poke damage balasan, burst damage balasan yang bisa diberikan oleh Onyx Esports. Sementara Xavero ini benar-benar sepertinya sedang dibully di lane-nya nih oleh Erlan yang memberikan pressure besar juga dan bahkan harus terpaksa memeluk turret. Oke, mau tidak mau Erlan memang memberikan pressure yang tidak bisa dipungkiri, ini sangat kuat. Dan Kairi, dia sangat tepat waktunya untuk menuju ke arah turtle karena ini belum ada waktu yang cukup untuk Albert bisa mengkontes. Terlalu cepat untuk menuju ke arah turtle pertama menjadi sebuah keuntungan yang maksimal untuk tim Onyx Esports di tangan dari Kairi. Ya memang keputusan yang dilakukan sama EVOS Holy adalah melepaskan saja turtle-nya, lebih berfokus untuk secure ke arah purple buff karena lebih aman. Karena kalau misalkan kontes tanpa purple buff ini agak sedikit beresiko daripada nggak dapet terus ntar purple buff-nya juga ke invade. Jadi lebih baik yang pasti-pasti saja untuk sambil bersabar dulu juga. Belum ada team fight yang dilakukan, belum ada point kill juga untuk sejauh ini bermain cukup aman nih dari keduanya. Oke, bahkan lihat para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini mereka bermain lebih pasif ketimbang dari game yang pertama. Dan ini menunjukkan ketika Kairi menggunakan hero early powernya sangat respect sekali. Oh, hampir aja tersteal. Itu lumayan cukup untuk membuat Kairi terhambat dari segi rotasinya. Dan Reki di arah bottom lane mau dipukulin ataupun di steal agak cukup berat gak sih? Waktunya gak akan cukup dan malah rugi untuk Kairi. Ya kayaknya Kairi belum bisa ya untuk membangkitkan Reki. Apalagi kan burst, kayak butuh Xavero juga untuk ngebantu. Sedangkan Xaveronya masih bermain di zona amannya juga untuk head to head bersama dengan Erlan. Dan sejauh ini ya terbilang cukup pasif dari keduanya. Belum ada inisiasi berlebih lagi juga, hanya saling mencari informasi satu sama lain. Sementara Keyboy, wah sakit juga nih damage dari DPZ ya. Oke, damage dari DPZ sakit, tapi lihat terbelakang di depan sana DPZ. Flicker for defensive yang menjadi kerugian untuk para pasukan dari tim EVOS Holy. Ini malah di tangan dari tim DPZ dan kawan-kawan harus sudah mulai respect dan ingat ini early gamenya gak boleh terlalu jauh karena kalau terlalu jauh akan merugikan para pasukan dari tim EVOS Holy. Dan Gregi lihat di arah bottom lane masih tahan dengan God's Pathway-nya. Trigger disiplin yang sangat baik, tapi Keyboy Unbreakable mencoba untuk menuju ke seorang Albert dan KYY standby untuk melakukan cover. Ya ini kuat banget ya, Regi masih belum bisa ditumbangkan juga semenjak ada Revitalize yang tadi terpop up dan Turtle sudah akan segera muncul. Regi, wah ini udah mulai harus waspada sih. Kalau di poke terus-terusan kayak gini juga babak belur. Regi udah nggak ada lagi Revitalize. Glass Pattern dibuka, Erlan di arah belakang sana dengan damage yang diberikan oleh KYY dan kalau apa terkodian tidak berhasil melakukan apapun. Damage yang terlalu besar dan Albert is coming.
Kali ini satu buah hit menuju ke seorang Lutfi. Poin kill sangat mahal. Menuju ke belakang Kairi. One by one dari Kairi bisa memanfaatkan poin kill yang sangat maksimal dari Xavero. Lihat, masih coba untuk berdansa dengan seorang DPZ. DPZ terlalu berani. Terlalu berani, tapi kalkulatnya masih cukup harus diperhitungkan. Dan ini adalah jawaban dari Onyx Esports. Mereka memprayo Yif untuk dari Suns yang memang impactful banget. 100% dari kill participationnya. Apalagi ini Lutfi, manusia ungu juga dari Fovius yang begitu menyebalkan dan bahkan kuat banget tadi nahan damage di lini paling depan, terutama nahan damage dari Erlan tadi yang terlihat. Sehingga kali ini keuntungan dipegang oleh Onyx, sementara di top lane masih hanya memberikan pressure aja. Zaman Force memukul mundur pergerakan dari Xavero. Hengki yang coba untuk rotate masih belum bisa mendapatkan nyawa dari Xavero yang masih punya flicker. Oke, tapi lihat di sini Onyx Esports. Mereka jangan lupakan kalau para pasukan dari tim EVOSOLI memiliki scaling hero. Dan EVOSOLI memiliki 2 scaling hero. Ini yang harus mulai mereka perhitungkan. Jangan sampai Sun sekalipun yang akan cukup keberatan nantinya untuk membawa game ini karena metode late game. Oke, dia high ground defender, tapi nggak bakal cukup kuat kalau dia seorang diri. Apalagi lawannya sosok seorang Hayabusa memiliki quad shadow. Suns udah mulai terlihat sinarnya lagi, dan ini menjadi sebuah ancaman yang sangat pasti harusnya untuk Suns. Ya, walaupun selalu ada root manipulation yang bisa dicuri juga, tapi masih belum impact sejauh ini. Dengan langsung menuju ke arah glowing one bagi Suns. Ini yang sangat-sangat dimanfaatkan untuk bisa meredam ya bagaimana kuatnya Erlan dan juga Regi terutama. Dan bergerak lagi di arah tengah, masih sibuk untuk saling memberikan clear powernya satu sama lain. Dan EVOSOLI mereka lebih bermain sabar dulu sekarang. Mereka nggak mau yang terlalu tergesa-gesa, terburu-buru juga untuk memberikan inisiasinya. Mereka cukup menunggu sejauh ini, mereka lebih ke reaktif aja. Oke. Tapi lihat di depan sana, EVOSOLI kali ini mereka di zoning out oleh para pasukan dari tim Onyx Esports dengan 1600 gold difference. Turtle ini menjadi sosok yang sangat penting untuk tim EVOSOLI bisa ngebalikin semua keadaan yang udah cukup terpaut jauh. Tapi Kairi one by one situationnya masih bisa untuk dibenangkan oleh Kairi secara hitungan. Kenapa? Albert gak punya shadow kill, quad shadow. Kairi dalam top perform. Ya, masih. Ya, hitungannya jadi menurut aku menang Kairi. Iya, apalagi sekarang udah terpaut 2 level juga kan untuk Kairi yang udah nabung 2 poin kill. Sementara Turtle tidak akan dibiarkan harusnya karena Regi dan Ki akan mencari informasi. Oke, langsung mencari informasi depan sana. Xavero damage-nya terlalu besar. Regi depan sana dan ternyata mau take over-nya kakao dari seorang Albert. Quad shadow harus mundur ke belakang para pasukan dari tim EVOSOLI. Mereka terperangkap dan hampir saja terkena satu buah tombak dan DPZ menghindari dengan flicker for defensive atas seorang Keyboy. Lihat deal damage-nya terlalu besar dari sosok seorang Suns. Kairi target ke arah Erlan terperangkap dan kehilangan Purple Buff dan kawan-kawan. Albert terperangkap dan balik lagi di depan sana. Wipe out yang hampir saja bisa didapatkan oleh tim Onyx tampaknya gagal. Wow, dan bahkan balas dominasi yang dilakukan sama Onyx Esports cukup mengerikan ya. Kairi dengan pola farming yang begitu cepat juga, dan Yif menjadi sebuah jawaban di saat tidak ada hero range sama sekali dari EVOSOLI. Semuanya diperangkap dengan reward manipulation yang sangat-sangat impact. 8-1 sekarang. Oke, dan ini sekarang agak cukup kesulitan. Nah, makanya Onyx Esports memiliki 5.000. Vin cinta EVOS. Oh, dia mau lihat Albert. Mau lihat Albert, tapi mau lihat Albert. berarti dia nggak restream RRQ? Restream RRQ. Enggak berarti ya. RRQ tanding juga kan? Ada lagi tanding juga nggak sih? Iya. Poin. Oke, kalau gitu kita akan lihat team fight lagi di arah bottom lane. Xavero harus berhati-hati, tapi Suns jadi target utama. Lihat dengan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 2 dari sosok seorang Keyboy. Dengan ada 1 shadow kill tidak berhasil mendapatkan siapapun. Sedangkan Albert sangat maut di depan sana. Dan Kairi hot point menuju ke seorang Albert dengan Skypicer yang menyala dan membuat para pasukan tim EVOSOLI mereka pura-pura ada kehilangan 4 pemainnya. Again and again Suns menjadi triggernya. Suns selalu melamat, Suns sekeratul maut, tapi Suns tidak tumbang. Dan Suns benar-benar menunjukkan kembali bagaimana kegilaannya. Plus juga Xavero dengan 1 buah Spear of Misery berkali-kali membuat kalkulasi dari Albertnya buyar seada-adanya. Sampai akhirnya semua team fight bisa dimenangkan oleh Onyx Esports dengan 7.800 keunggulan yang sangat-sangat jauh. Terutama kali ini bahkan Purple Buff pun tidak akan diberikan kembali. Pembalasan yang begitu dibayar secara mahal kali ini oleh Onyx Esports. Ya, ini dia yang sempat kita bicarakan. Duel gengsi antar 2 jungler yang terbaik dia ada di Indonesia membuktikan kalau perpasukan
tim Onyx ini juga tidak mau melepaskan Kairi dengan kekalahannya di game yang pertama. Tapi KYY terperangkap. Dan bukan tanpa alasan itulah membuat diri saya tidak terlalu suka dengan Badang sebagai roamer. Kalau udah satu kali flop dan drop, dia akan sulit banget untuk bounce back lagi. Ya, apalagi ini Kairi-nya udah snowball banget kan. Udah akan semakin lebih leluasa lagi. Even itu numbangin ke arah roamer Ki di lini paling depan. Lord sudah tersummon di arah bottom lane. Kali ini pressure yang tiada henti masih dipegang oleh Onyx Esports. Dari Force Holy terpaksa mereka harus bermain di zona aman dan menunggu nantinya momentum untuk Onyx mungkin bisa melakukan mistake. Oke. Karena kayaknya kalau mereka ngelakuin pergerakan kayak tadi, Ki yang ketinggalan sendirian ini bakal susah banget sih. Wah, udah pasti sih. Gak bisa. Berat banget. Karena temponya adalah Ki juga gak bakal terlalu tebal. Beda sama Kiboy. Kiboy sekalipun terperangkap, dia dengan revitalize buying time. Avatar of Guardian. Jadi ngilangin dirinya dari kondisi yang terancam tersebut. Dan sekarang lihat Erlan gak punya kuasa untuk nge-poke sedikit pun. Jaraknya terlalu jauh. Lihat Regi hanya menjadi bulan-bulanan warga dan mereka harus target ke arah Ward dari bottom lane. Iya, dan semuanya di saat menempel ini akan semakin enak lagi buat Eve dan juga Moskov ya gak sih? Yes. Eve dan juga Moskov, sedangkan Kairi akan standby di sana dengan Cloud Pathway mencari di arah belakang, fokus ke arah best turret dari bottom lane. Kairi pasti mendapatkan 2 best turret. Apakah ini langsung ompong? Di menit yang ke-10 para pasukan dari tim Evosoli mereka segera maut menuju ke arah belakang dengan real world manipulation. Erlan udah mencoba untuk bergoyang berdasar dapat sana. Albert belum ada deal damage tambahan, tapi yang dipastikan tidak ada real world manipulation. Erlan masih mau udah bahkan padang dari seorang KYY menuju ke arah belakang. Free dari seorang Safir membersihkan semua keadaan dimiliki dari tim Evosoli. Oh my god, Onyx Esports bounce back membuktikan kalau masih ada game yang ketiga dan memastikan Kairi kali ini bangkit dari keterpurukannya. Wari reset cepet banget berarti untuk Onyx. Mereka membuktikan dengan adanya dominasi pula yang dimana tanpa ampun sama sekali. Bahkan dengan durasi yang sangat-sangat cepat juga. Snowball power dari seorang Nolan. Dan bahkan Savero yang menurut aku ini juga on point sih. Spear of Misery berkali-kali bisa mematahkan kalkulasi dari sosok Albert. Apalagi dengan positioning yang cukup baik juga. Dan ternyata dari penggunaan strategi yang hampir sama dari teman-teman EVOS Holy ini bisa diantisipasi dengan cukup baik. Give priority ini jadi jawaban banget. Poke damage-nya ada, area of effect juga ada, CC-nya juga ada. Dan di saat ya akhirnya semua player-player dari EVOS Holy yang terbiasa menempel semenjak dari game pertama tadi, ya udah jadi ke counter juga. Ya ditambah lagi sebenarnya poin yang sangat penting menurut saya adalah di mana badang roamernya sih. Tipis badang ya? roamernya akan berat banget. Dan lihat KYY, dia punya duit cuma 4.000 perak saja dengan satu item dari sepatu yang tidak bisa menahan semua damage dan dari Thunderbelt-nya yang juga tidak bisa menahan semua damage. Jadi pasti akan enak untuk makan ke arah badang. Karena kalau perbedaan yang cukup signifikan di game yang pertama tadi, Erlan dan juga Albertnya punya space. Di sini Albertnya sangat-sangat babak belur dengan 0-2-0. Erlannya juga dia nggak bisa ngebuka damage yang enak karena ya frontliner udah babak belur duluan gitu. Regi yang membawa ke arah Revitalize juga nggak cukup untuk bisa memperkuat sosok frontline dari Force Holy. Sampai akhirnya ya snowball power yang udah dimiliki sama Onyx udah terlalu mengerikan. Apalagi semenjak dari Kairi dia membawa ke arah satu buah Dreadnought juga di situ untuk bisa membuat dirinya lebih sustain berada di paling depan dengan 3 dari penetration yang bisa dibuat juga nih sangat-sangat on point sampai akhirnya terlihat dari Kairi belum tumbang sama sekali. Tapi menurut aku MVP-nya akan ada di Sans karena semua poros ada di dirinya. Poke damage-nya dari awal juga membuka peperangan, menginisiasi peperangan dengan remote manipulation bahkan tanpa tumbang sama sekali dengan 509-nya. Begitupun dari Savero yang free hit. Trinity attack speed-nya juga udah selesai dan bahkan dibantu lagi sehingga kalau kita tahu Moskov dengan range yang gak terlalu jauh dengan satu item Malefic Gun ini juga amat sangat membantu menambahkan kembali dari range ini juga ngebuat dari Savero akan semakin leluasa untuk delivering damage di arah belakang. 11 menit pembalasan yang sangat-sangat instan bisa dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, ini dia. Dibalaskan one sided tadi 15-2 ya kalau nggak salah ya. Ini 16-3. Dan Savero akhirnya memberikan permainan yang luar biasa, menjadi MVP dengan poin kill yang cukup banyak. Tapi Sans tetap menjadi satu MVP di sudut pandang saya. Saya juga. Sans, karena yang tidak bisa dipungkiri dari semua ini ketika EVOS Holy udah mulai ke distraction
atas kondisi sosok seorang Sans yang tidak benar-benar bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim EvoSoli. Jadi mereka udah nggak satu suara, pecah, bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan terjadi sudah tadi ketika Erlan yang masuk ke arah belakang, target ke arah sosok seorang Sans, tapi di follow up Albert dan Sans masih punya flicker. Wah, sulit. Cukup sulit pastinya ya. Dan perbedaan tim damage yang begitu besar juga, 186.000 banding 94.000, setengahnya bahkan, karena ya itu nggak ada space sama sekali yang bisa di create oleh EvoSoli semenjak dari awal. Memang agak hati-hati banget sih, berbeda dengan game yang pertama tadi. EvoSoli dari awal mereka bermain cukup reaktif aja sampai akhirnya first blood yang dikantongin sama Kairi ini menjadi snowball yang begitu mengerikan di menit keempat tadi kalau nggak salah ya, 3 sampai keempat. Sampai akhirnya itu kontrol objektifnya juga on point. Dan keputusan dari awal yang ternyata cukup ragu-ragu untuk melepaskan turtle pertama dan lebih fokus ngambil ke arah purple buff-nya ini dieksploitasi dengan begitu baik juga oleh Onyx. Sampai akhirnya ya udah penguasaan objektif, penguasaan dari segi mapnya juga sangat-sangat dipegang oleh Onyx Esports. Wow, Onyx Esports mengerikan. Tapi mampukah match ini ditutup oleh Onyx Esports? Nah itu dia. Atau Albert lah yang akan balik lagi? Tapi kalau menurut Aul, di mana sudut pandang dari EvoSoli yang bisa ter-take down sampai kekalahan one sided seperti ini? Karena strateginya kan mirip tadi ya, dengan bawa hero-hero yang melee range kayak gini. Ya udah semuanya ke counter sama Moskov Eve. Saya semakin kumpul kan semakin enak. Moskov piercing damage, Eve area efeknya gede. Kalau gua melihatnya sih balik lagi ya, EvoSoli dia agak kurang tenang tadi menghadapi tim fight dari tim Onyx Esports. Atau justru kayak terlalu hati-hati, jadi agak takut-takut tadi. Kayak dari awal kan pasif banget. Mulai kelihatan agak cukup terlalu terburu-buru ketika dia tim fight di arah bottom lane sih, di turret yang kedua. Erlan yang masuk. Menurut aku ada baiknya itu KYY, sekalipun KYY itu Bang Erlan free. Karena kemungkinan besar tadi Albert udah posisinya tepat. Cuma untuk dengan deal damage gold yang sangat minim kayak tadi, Albert gak bisa eksekusi. Iya susah ya. Jadi ngelihatnya aku tadi nggak satu suara, terlalu terburu-buru. Mungkin nggak tahu ada apa yang terjadi dengan mereka juga mentargetkan ke arah Kairi yang udah ngumpet di belakang sana. Dan ya ini semenjak dari awal sih, di menit ke-3 first blood, terus di-convert lagi keunggulannya dengan turtle-turtle yang diambil. Dan semuanya kewalahan sebenarnya dengan adanya Lutfi di paling depan. Walaupun memang Lutfi in the end dia tumbang ya, tapi dia nahan damage dengan cukup banyak. Dia ngasih Dark Wave-nya juga, ngasih efek knock up dari efek airborne-nya. Sampai akhirnya ya semuanya udah kecicil. Dan Onyx Esports tinggal bersih-bersih pemain-pemain yang lainnya gitu, terutama dari Kairi dan juga Savero. Terus ya ini momen-momen kayak udah terlalu snowball sih, sampai akhirnya udah leluasa banget Onyx Esports masuk ke dalam area jungle-jungle milik dari Albert. Sampai akhirnya Albert ini banyak banget ke takedown dengan adanya Spear of Misery dari Savero. Jadi nancep. Nah ini lihat tuh, mereka sekarang kan beda kan team fight ya. Lihat, udah bingung mau ke arah mana. Tidak ada yang bisa satu suara. Udah abis ini kelar mereka sudah. Gak ada satu suara sama sekali. KYY terlalu offside juga di situ. Ya, tadi ketinggalan sendirian ketinggalan seorang diri. Dan ini sebenarnya momentum yang udah sangat bagus, tapi yang ditargetkan menurut saya adalah Keyboy. Jadi bukan suatu chance yang bisa dimaksimalkan karena Keyboy. Kalau mungkin itu karena Savero kasusnya berbeda. Iya, dan akhirnya Savero-nya free kan di belakang. Savero-nya free langsung deal damage tepat sana. Dan langsung EvoSoli di takedown, dihantam